I want you to completely understand it. So I probably will always speak in Indonesian when I'm explaining the lecture. But when I tell you to do the exercise, or if you ask me something about how we're going to go about in the class, and then I will explain in English. That also works for your emails or your WhatsApp. If you needed something from me, then I will speak in English also. So first one is part of speech. Ya, kita belajar part of speech hari ini, sama nanti ada nyambung ke adjective sama adverb. Itu saya yakin udah diketahui semuanya ya, dari zaman dulunya udah bahasa Inggris. Nah, jadi makanya saya bilang ini perkenalan aja, kita ngulang lagi gitu ya. Nanti mulai ke depan-depannya mungkin akan lebih masuk yang lebih spesifik bahasa Inggris satunya. Nah, kemudian untuk part of speech itu kita ada beberapa bagian. Di sini bisa kita bagi jadi 8. Yang pertama itu ada noun. Oke, untuk noun itu adalah kita berarti kata benda. Nah, kalau kata benda itu yang biasa dipakai sebagai subjek atau objek gitu ya. Nah, noun itu tadi bisa nama orang atau bendanya atau suatu event, itu bisa jadi noun. Nah, kalau pronoun itu berarti adalah kata penggantinya noun. Ya, kata penggantinya noun berarti di situ dari Thomas tadi bisa jadi he, gitu ya, dari Gita jadi she, mereka, kayak gitu. Nah, itu adalah kata ganti, gitu ya, kata ganti ya, atau kita bilangnya bisa kata orang ketiga gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga itu ada verb atau kata kerja. Nah, kata kerja berarti yang kata-kata yang menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh noun-nya. Nanti ada penjelasannya. Adverb dan adjective ini yang akan kita pelajari juga hari ini. Kemudian yang mungkin akan dipelajari di yang selanjutnya yaitu ada conjunction, preposition, sama interjection. Oh wait, preposition itu ada ya hari ini, cuma sekilas aja. Nah, kalau conjunction itu adalah untuk menyambung. Jadi kalau kalian ingin menyambungkan dua kalimat, ya, biasanya dua kalimatnya yang sama rata atau dia berlawanan artinya gitu ya, masih nyambung tapi, nah itu kita bisa pakai conjunction, itu dan, tapi, gitu. Itu tuh kata ganti, kata penyambungnya. Nah, kemudian ada preposisi, nanti akan ada dijelaskan juga. Yang ke-8 itu ada interjection. Kalau interjection itu adalah suatu suara-suara gitu ya. Maksudnya kata-kata yang sebenarnya nggak ada artinya, tapi kata itu biasanya kalian ucapkan untuk menunjukkan suatu emosi atau nuansa tertentu. Kayak ouch, aduh. Nah, kalau kita bilang aduh, itu tuh apa gitu, aduh tuh nggak ada artinya. Tapi kalau biasanya kita akan mengucapkan aduh itu kalau kita merasakan rasa sakit atau kita merasa ada sesuatu yang akan merepotkan gitu ya, menyusahkan, itu kita akan bilang aduh gitu kan. Nah, jadi tapi sebenarnya aduh, kata aduhnya sendiri itu tidak ada bendanya atau tidak ada artinya secara spesifik gitu ya. Nah, itu interjection, yang kata-kata yang seperti itu. Nah, tadi dari part of speech tadi, ada juga kita dalam membentuk kalimat, itu ada subject, verb, complement, dan modifier. Nah, kalau bentuk kalimat tuh sebenarnya kan kita selalu bilangnya kalimat tuh SPO gitu ya. Nah, sebenarnya kalimat itu SP aja udah selesai. Jadi subject, verb itu selesai. Nah, jadi subjek tadi adalah orang atau kata benda atau adjektif ya, kata sifat yang sedang didiskusikan atau dideskripsikan atau yang sedang mengerjakan sesuatu gitu ya. Nah, verb itu adalah kata tadi, kata kerjanya yang menggambarkan aksi, statusnya ya, atau kita bisa bilang predikat dari kalimatnya. Nah, itu udah biasanya sudah cukup. Nah, tapi akan ada suatu keadaan di mana kalimat yang berisi subjek dan verb saja itu artinya masih belum lengkap, masih belum jelas. Nah, maka akan kita tambahkan, kita berikan complement, kita kasih tambahan pelengkap. Nah, jadi complement itu biasanya satu kata bisa frase atau klausa ya, jadi bisa kata, frase atau klausa yang dibutuhkan untuk melengkapi suatu ekspresi atau suatu kalimat. Nah, jadi kalau dia pelengkapnya adalah sebuah kata, kamu bisa bilang dia SPO, subject, verb, object. Nah, tapi nggak harus selalu objek yang satu kata atau noun, bisa juga objeknya itu bentuknya frasa atau klausa. Jadi lebih dari satu kata atau bentuknya kayak kalimat gitu.
Nah, udah ada subjek, verb, dan complement, kita ada juga modifier. Modifier ya, ini biasanya bentuknya kayak adverb. Itu adalah elemen tambahan ya, elemen yang opsional. Itu bentuknya frase atau klausa, ya bisa juga kata, itu untuk memodify, mengubah arti dari struktur kalimat yang ini. Nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Nah, untuk subjek sendiri, subjeknya itu bisa banyak ya. Tadi kan ada di atasnya juga udah disebut ya, ada person, noun, adjective, atau sesuatu yang didiskusikan. Nah, tadi kalau yang noun itu ada noun phrase atau ada pronoun, bisa diganti ya, ada di sini. Nah, kalau noun aja, kata benda aja, berarti cat-nya doang. Jadi, the cat jump outside our house. Kucingnya ngelompat keluar rumah. Nah, itu berarti kucingnya itu adalah noun kan ya. Nah, tapi kita memberikan suatu penjelasan di sini bahwa kucingnya itu kecil, the tiny cat. Nah, itu menjadi noun phrase. Ya, jadi kita masih frase benda, artinya di sini kita masih mendeskripsikan satu benda saja, satu objek saja, tapi ada kata-kata tambahannya. Kalau pronoun tadi yang diganti, yang he, she, it gitu ya. Nah, terus ada gerund di sini atau gerund phrase. Gerund kalau kalian ingat itu adalah sebuah verb ing, ya, kayak gini, verb ing. Tapi dia tidak dianggap sebagai kata kerja. Verb ing ini adalah sebuah subjek atau objek bisa juga ya. Nah, kalau yang verb ing dianggap sebagai suatu subjek atau objek itu disebutnya gerund. Jadi contohnya di sini, her excessive bragging was annoying. Was-nya, was di sini ada auxiliary verb. Jadi verbnya adalah was. Gitu. Her excessive bragging-nya. Excessive bragging itu sombong yang berlebihan. Dia menyombongkan diri secara berlebihan dan kegiatan si cewek ini, si her ini yang menyombongkan diri itu dianggap menyebalkan gitu ya. Nah, jadi menyombongkan dirinya itu kan verb ya, menyombongkan itu juga kan kata kerja di kita. Nah, tapi itu dianggap subjek dari satu kalimat. Itu namanya gerund. Nah, selain yang verb ing, ada juga yang kata dasar pakai to di depannya, itu to infinitive. Kita bisa pakai klausa ya, bentuknya kayak kalimat sendiri, tapi dia sebenarnya subjek dari kalimat. That he had won the war was known to everyone. Fakta bahwa dia memenangkan peperangan diketahui oleh semua orang. Nah, itu di bahasa Indonesia juga jelas, diketahui itu kan kata kerjanya. Ya, predikatnya. Diketahui. Apa yang diketahui? Yang diketahui adalah fakta bahwa dia memenangkan peperangan. Nah, itu jadi panjang gitu, tapi itu adalah satu kesatuan, yaitu sebuah subjek. Nah, itu namanya clause. That clause. Terus ada juga relative clause. Wherever he went was always a disaster. Ini subjek juga. Atau ada quotation. Atau bahkan yang nggak disebut sama sekali. Jadi di-implied, diimplikasikan aja. Zero subject. Itu biasanya keluar di kalimat perintah. Kalau kalimat perintah, kayak contohnya di sini open the door, itu kan saya suruh buka pintu. Nah, biasanya kalau saya nyuruh buka pintu, itu si pendengar ya atau pembacanya sudah tahu, sudah ada implied atau sudah ada perkiraan saya itu ngomong sama siapa. Nah, jadi kalau saya ngomongnya di kelas, itu mungkin saya akan melihat atau menunjuk seseorang. Saya nggak sebut namanya, tapi saya suruh buka pintunya. Gitu. Nah, itu berarti walaupun saya tidak sebutkan, tapi subjek dari kalimat itu sebenarnya ada. Nah, atau kata ganti it-nya itu bisa menggantikan kata subjek yang lain, atau dia adalah suatu pelengkap dari bentuk grammatical kalimat yang benar. Jadi it-nya sebenarnya nggak ada artinya, itu juga bisa. Nah, ini contoh yang tadi kalau saya bilang contohnya kalimat itu bisa subjek sama verb doang. Nah, kayak di sini trees grow. Pohon itu tumbuh. Pohon tumbuh. Nah, dari pohon tumbuh itu kamu udah jelas ya, tumbuhnya kalau pohon biasanya ke atas. Kecuali kalau dia bilang tanaman merambat, itu baru ke samping-samping. Nah, jadi kamu nggak perlu ngasih tahu pohonnya tumbuhnya kayak gimana gitu ya. Kamu udah tahu dari kalimat ini pohon itu tumbuh. Oke, gitu udah selesai infonya. Mungkin kamu bakal nanya,
lu ngomong gitu mau ngapain gitu. Nah, tapi dari struktur kalimat ininya sendiri sudah dipahami. Trees grow. Nah, tapi ada yang struktur kalimatnya subject verb aja nggak lengkap. Nah, makanya harus ada complement. Misalnya yang ini. She opened. Dia membuka. Nah, kan pasti belum ada bayangan mau buka apa. Buka buku, buka bekal, buka laptop, buka pintu. Yang tadi disuruh buka pintu apakah dia gitu kan. Kita nggak tahu ya. Nah, jadinya harus ada penjelasan apa yang di-open, apa yang dibuka. Nah, akhirnya kita tambahkan objeknya. Her book. She opened her book. Nah, jadi jelas, oh dia membuka bukunya. Oke, nah itu arti kalimatnya udah beres. Nah, atau bisa juga verbnya itu pakai verb phrase, itu tergantung dari grammarnya apa ya. Jadi kata kerjanya nggak cuma satu kata nih. Nah, kemudian bisa juga kita tambah tadi ada modifier. Nah, misalnya contohnya gini, George is cooking dinner tonight. Kalau kamu cuma sampai George is cooking dinner, itu artinya kan jadi si George-nya lagi masak makan malam, berarti sekarang dia masaknya. Dalam proses masak dinner dia sekarang. Nah, tapi kalau bilangnya George is cooking dinner tonight, ada keterangan waktu di sini, modifier of time. Nah, berarti kamu akan tahu di sana, oh masaknya nanti. Tapi yang masak memang yang akan memasak itu si George. Gitu. Nah, itu jadi dengan adanya keterangan waktu, kalimat ini jadi berubah artinya. Jadi dia memodify makanya. Nah, itu ini ada yang keterangan tempat ya, at the bank, last week, keterangan waktu yang lain. Itu seperti itu kira-kira bentuk dari kalimat. Kemudian kita masuk ke preposisi dan verb 1, 2, dan 3. Untuk yang preposisi ini biasanya sama kayak yang tadi conjunction ya. Agak mirip, tapi bedanya kalau conjunction itu ada dua kalimat yang sama rata umumnya gitu. Nah, kalau preposisi ini kita menyambungkan bagian-bagian dari kalimat. Nah, menyambungkannya tentunya ada arti-artinya masing-masing. Nah, kita yang biasa banget kita pakai itu ada in, on, at, ya, terus by, from, dan sebagainya. Itu untuk preposition of time. Kemudian ada preposition of place gitu ya, yang in, on, at-nya sama. Kemudian ada above, below, under, itu kan kalian tahu ya kata-katanya. Nah, itu untuk memberikan linking parts gitu. Dia bisa juga digunakan di dalam idiom. Nah, kalau di dalam idiom dia akan punya arti sendiri gitu. Nah, tapi yang kita akan pelajari bukan idiom, tapi yang bagian sini. Yang idiom arti sendiri misalnya gimana? Kayak from to, itu kan dari ke. Nah, berarti bahasa Indonesia dari waktu ke waktu. Nah, dari waktu ke waktu itu sebenarnya kan kayak maksudnya gimana nih artinya? Nah, itu artinya adalah kadang-kadang gitu ya. Atau maksudnya bisa ada perubahan kayak gitu. Itu from time to time, kadang-kadang dia gimana. Atau in no time at all. In itu kan harusnya kamu ngasih tahu waktunya tepatnya kapan gitu. Tapi ini enggak, cuma in no time at all. Dalam tidak ada waktu sama sekali. Berarti maksudnya kan cepat ya. Dengan cepat. Nah, itu berarti idiom-idiom. Jadi dia punya arti baru, walaupun kalau dari kita lihat dari kata per kata, artinya agak kurang nyambung gitu. Nah, ini preposisi yang pada umumnya kita gunakan untuk yang in, on, at itu kalau masalah tempat, kalau in berarti di dalam, kemudian kalau kita mau masalah waktu, in itu hanya digunakan untuk waktu yang general aja, ya, in the morning, in the afternoon, gitu. Tapi jamnya kita nggak kasih tahu persis. Itu tuh mirip kayak orang Indonesia yang kalau ditanya, kapan ketemuannya? Abis asar. Kita bilang gitu, tapi kita nggak bilang persis abis asar tuh jam berapa. Karena kan kalau misalnya asarnya 3:30, jam 4 abis asar, jam 5 juga abis asar. Mau maghrib juga abis asar, jadi kapan tuh? Nah, jadinya in itu kayak gitu. Kita ngasih waktunya yang general. Nah, kalau on itu biasanya sudah ada date ya, biasanya ada tanggal ya, ada hari yang tanggal yang pasti. Kalau kita mau spesifik banget hari dan pukul gitu ya, pakai jam juga itu pakainya at, ada specific time-nya. Gitu. Sama untuk yang alamat juga itu at itu udah spesifik.
address atau specific place. Nah, kalau yang on tadi di sini ada kita bisa gunakan untuk vehicle. Vehicle itu kendaraan. Ya, kalau jadi saya lagi naik apa gitu ya. Saya lagi naik bis, saya lagi naik motor gitu. Itu kamu bisa bilangnya on. Walaupun kalian saya lagi naik bis, itu kan berarti kamu di dalam bis ya. Nah, itu kamu nggak bilang I'm in a bus, I'm on a bus. Gitu. Memang dia keterangannya seperti itu. Karena kalau iniannya ada hubungannya sama mode on travel di sini. Kalau kamu bilangnya in a bus, itu jadi ada asumsi bahwa busnya itu nggak jalan. Busnya lagi diem, ya busnya memang diparkir di situ atau gimana, dan kamu lagi di dalam bus yang diem itu. Nah, tapi kalau maksud kamu, saya lagi di dalam suatu kendaraan gitu, berarti berfungsi sebagai kendaraan, itu bisa pakainya on. Ya, atau on juga situation of a building ya. On a building sama ya untuk tempat gitu ya. Untuk kita ada tempat di dalam suatu gedung. Nah, biasanya kita bilang ada